Lo sempet lihat kan Headrockers pernyataan kontroversial salah satu WO, wedding organizer, yang memang mengundang kontroversi karena statementnya di websitenya itu disebutkan seorang perempuan ingin berkenan di mata Tuhan dan suami, maka ia harus menikah pada usia antara 12 hingga 21 tahun. Wow, yang bener aja umur 12 tahun disuruh nikah Headrockers. Masuk jenjang pernikahan di masa pertumbuhan. Ibarat tanaman padi, belum panen, udah dirusak monyet. Pasangan lo cemburuan Headrockers. Kalau katanya Robin Stern, Associate Director for the Yale Center, punya pasangan yang cemburuan, itu bisa mengakibatkan hubungan yang toksik. Jadi lo perlu banget untuk dibahas, perlu untuk ngobrol. Nah, cuma kalau lo udah gak kuat banget Headrockers, lo punya pasangan yang terlalu banyak ngatur, jangan panggil dia sayang, panggil coach. Tapi kalau menurut gue, kalau ngomongin klien Headrockers, masih ketaker lah. Sama klien tuh masih bisa sabar. Karena sekaku-kaku atau sejutek-juteknya klien pasti ada titik cairnya. Tapi sebesar-besarnya nilai invoice lo, suka lama cuy titik cairnya. Lagi pengen break Headrockers atau mungkin lo lagi break sama hubungan lo. Supaya mungkin nge-break itu adalah untuk menjernihkan pikiran gitu kan. Tapi sama nggak? Pasangan lo juga merasakan yang sama nggak? Menjernihkan pikiran sendirian. Soalnya tahu sendiri kan Headrockers, hari gini percintaan itu kayak mobil-mobil yang lagi di tol. Lo mau drive safe, berhati-hati, jaga jarak aman. Bukannya aman, malah ditikung. Udahlah Headrockers, jangan sampai kurang tidur hanya karena baper. Bye-bye. Bisa jadi lo lagi berhubungan sama orang yang kalau lagi susah sama lo, kalau lagi seneng sama jodohnya. Hai Headrockers, kenapa? Lagi ngerasa stres? Keuangan mungkin lagi pas-pasan Headrockers. Udah tarik nafas, nikmati aja. Yang penting kan nyari duitnya gak korupsi. Daripada mewah di rumah, merakyat di kantor, selalu terlihat ngirit. Padahal takut kena audit. All for the cash, man. Pengen banget buru-buru hubungan lo distatusin ke Headrockers? What's the rush? Jadinya lo kebanyakan investasi. Investasi itu minimal di reksadana sih Headrockers kalau menurut gue. Investasi beresiko tinggi dalam hubungan itu seperti misalnya lo sering ngebayarin, lo sering ngirimin makanan, lo sering jemput, tapi dia enggak. Jangan-jangan di hubungan ini lo udah dalam posisi sangat lelah Headrockers. Dalam hati lo tarik nafas, sementara dia tarik tunai. Tapi Headrockers ini kan udah umur 25 ya Headrock FM ya. Selamat ulang tahun. Kalau di dunia radio tuh udah sepuh lah sebenarnya. Ibarat Headrockers yang udah kepala 3 gitu ya. Sekarang mungkin masih di fase aku, kamu, dia, dan alkohol. Tapi ingat, gak lama lagi, sebentar lagi, aku, kamu, dia, dan kolesterol. Kepolisian sudah menyiapkan 381 titik penyekatan untuk mencegah masyarakat melakukan mudik tahun ini ya kan Headrockers. Dan masyarakat masih banyak yang bandel yang bilang, untung-untungan lah, itu tidak boleh Headrockers. Karena kalau lo lolos di penyekatan pertama, lo bisa ketemu penyekatan kedua dan seterusnya. Tapi tuh yang nekat-nekat mudik gitu ya, THR-nya pasti masih banyak ya Headrockers ya. Kalau lo gimana? Kalau THR cuma numpang lewat, lo nyapa atau dadah-dadah doang? Hai Headrockers, apa kabar? Gimana lebarannya? Lebaran yang selalu identik dengan makanan berat. Kalau berita yang lumayan berat akhir-akhir ini di Indonesia adalah 75 pegawai KPK diperintahkan lepas perkara yang lagi ditanganinya dan hanya boleh bekerja sesuai arahan atasan.
karena mereka kan gak lolos menjalani tes wawasan kebangsaan Hard Rockers. Ini menuai kontroversi, netizen berbicara, berikut juga para pengamat. Mereka menilai bahwa kok bisa? Padahal nih para pegawai-pegawai ini gitu ya lagi bertugas menyelidiki kasus-kasus korupsi besar. Lo nilai aja sendiri Hard Rockers. Tapi ada anak bertanya pada bapaknya, buat apa ngebayar-bayar penguasa? Hubungan lo seindah pernikahannya Ryan Reynolds sama Blake Lively nggak, Hard Rockers? Saking mereka itu terlihat seperti baik-baik aja gitu ya, sampai media tuh kayaknya udah nggak tahu lagi mau nulis headline kayak gimana, nggak bisa kreatif lagi. Clickbait itu nggak bisa, Hard Rockers, karena nulis cuma Blake Lively and Ryan Reynolds holding hands during NYC date. Oke, terus? Intinya kan mau bilang kalau suami istri terlihat gandengan tangan. Oke, suami istri gandengan tangan. News value-nya adalah, nah kalau mau clickbait netizen, seharusnya sih bahasanya tuh kayak gini ya, Rockers. Ya, saking cintanya suami istri bergandengan tangan sambil nyetut motor dari belakang. Lo tipe yang nyimpan dendam gak sih, Hard Rockers, sama mantan? Udah pernah sayang banget, terus dikecewain, dendam, terus marah, ya kan? Tapi kalau ngomongin soal marah, satu kalimat bagus dari Elite Daily. Dia bilang, your anger is actually only punishing you. Jadi kalau lo marah, bisa jadi malah berbalik jelek buat diri lo. Tapi Hard Rockers ya gimana ya, ditinggal lagi sayang-sayangnya itu gak seberapa dibanding ditinggal pas duit udah keluar banyak. Lo sebel gak sih, Hard Rockers, kalau misalnya lo gak tahu ya salah lo apa, terus lo didiemin sama orang. Orang-orang tersebut bisa jadi dia adalah bos lo, bisa jadi dia adalah pasangan lo gitu kan. Itu namanya silent treatment. Bisa dilakuin sama orang-orang yang paling dekat seperti bos atau pasangan, yang sebenarnya orang-orang tersebut mungkin ingin menghindari komunikasi yang dewasa. Memang agak egois ya, Hard Rockers ya. Maunya tuh semacam ditebak-tebak gitu kali ya. Orang kayak gini nih ibaratnya nih, kalau lagi main PS, di saat lagi menang dia sombong, tapi kalau kalah dia nyalahin stick. Lo itu masih seneng explore, bermain dalam percintaan gak, Hard Rockers? Kita pasti pernah lah nyobain dua sisi, nyobain setia banget gitu sama satu orang. Tapi pasti lo pernah ada di fase nyobain maintain banyak orang. Hehehe. Iyalah, kan kalau satu nggak dapet ada cadangan, Hard Rockers. Terutama kalau laki. Soalnya kan kalau laki-laki tuh butuh lebih banyak usaha. Sayangnya, suka kalah sama yang udah jadi pengusaha. Hard Rockers lo paling lama berapa tahun bisa nungguin gebetan available buat lo? Kalau Friends, tahu kan serial Friends? Kan kemarin ada Friends Reunion. Akhirnya terbongkar lah si Ross sama Rachel. Selain di serialnya mereka saling suka-sukaan. Cuma gak pernah bisa jadi karena masing-masing punya pasangan. Well, now that both of the actors are currently single, who knows? Maybe they are each other's lobsters, ya kan? Siapa tahu mereka adalah berjodoh sekarang setelah bertahun-tahun saling nunggu. Karena kan ya gitu deh, Hard Rockers, seringkali yang nemenin dari nol suka terkalahkan dengan yang terindah dan terenak. Hai Hard Rockers, gimana? Udah gak sabarkan nonton final Euro 2020? Kalau gue lihat di Sky Sports ya, legenda MU Gary Neville memberikan saran kepada Gareth Southgate terkait rotasi pemainnya dia untuk siapa yang akan dimainkan di final Euro, karena kan kayaknya dia jarang merotasi nih. Nah, Neville menilai Saka akan kelelahan di final nanti, Hard Rockers. Jam mainnya kan udah lumayan nih kemarin-kemarin. Mendingan taruh di bench nih Saka, terus digantiin sama Rashford atau Sancho gitu. Kalau lo gimana? Lo pilih Inggris atau Itali? Itali dong. Oh, sebenarnya gampang sih ya mau pilih Inggris atau Itali dalam sepak bola atau cinta. Yang susah itu ketika lo udah capek-capek dribbling dari belakang sampai depan, ujung-ujungnya
disikut sama bek lawan. Holy grail. Blue told me Lagi kecewakah Hard Rockers sama dia? Mungkin karena plan dia berubah kah, terus lo kayak mikirin terus. Gini nih, ada satu artikel dari Clinical Assistant Professor in the Department of Psychology, Northwestern University. Katanya, kita kan invest banyak nih di yang namanya percintaan. So, canceled plans can feel like a betrayal. Jadi, di saat rencana besar itu berubah, lo jadi ngerasa kayak sakit hati kah, baper kah, bahkan jadi berasa kayak pengkhianatan. Yalah Rockers, baru juga rencana, udah pasti bisa lah berubah, udah pasti bisa lah gagal dan batal. Jangankan rencana Rockers, yang udah kejadian aja. Banyak tuh udahannya kayak pura-pura gak kenal. not again. Cause it's the best secret. I rock. Sifat cewek lo kayak gimana Trackers? Apakah sifatnya seperti seorang Mochizuki Chiyome? Dia adalah wanita yang mengukir sejarah zaman Jepang kuno dengan membentuk kelompok ninja wanita bernama Kunoichi. Nah, kalau ninja kan biasanya melakukan pertarungan secara gerilya. Jadi agak kurang tepat ya kalau ninja identik dengan suka ngilang Hard Rockers. Karena ninja itu suka nyerang secara diam-diam. Jadi kalau cewek lo suka ngambil jalan ninja, bisa jadi dia tipe ninja yang diam-diam suka cloning WhatsApp lo. Hai Trackers, komitmen hubungan lo udah ada di level berapa? Kalau satu level di bawah pacaran kan cuma deket, ya. Tapi kalau udah deket, tau-tau orangnya ngilang, sebenarnya banyak faktor alasan. Ada beberapa orang yang lebih nyari banyak kesamaan, misalnya sefrekuensi, seagama, satu suku. Cuma memang hari gini banyak yang gak terlalu pusing sih untuk dapetin pasangan satu suku. Yang bikin lo pusing di saat lo cuma jadi suku cadang. Everything sucks. Just kidding. Ya, Hard Rockers, setelah 17 tahun akhirnya Lionel Messi hengkang dari Barcelona. Gimana perasaan lo sebagai pendukungnya Barca? Emang kehabisan duit ya Barca ya? Kalau gitu mungkin klub-klub yang agak kaya nih yang bisa menampung seorang Messi, mungkinkah dia adalah Manchester City atau PSG? Tapi apapun yang terjadi ya Rockers ya, kontrak bisa diperpanjang, bisa enggak. Yang penting invoice enggak pelanggaran alias telat bayar. Hai Hard Rockers, selama PPKM lo lagi seneng game apa? Apakah lo lagi seneng Warzone, Valorant, Dota, Counter Strike, atau mungkin Football Manager? Kalau game itu Hard Rockers, ya kira-kira samalah kayak cinta, bagaikan langit di sore hari berwarna biru, sebiru hatimu. Hatimu atau hatiku sih? Oh, hatiku, salah. Hai Hard Rockers, Valentino Rossi kan baru aja ngumumin kalau dia pensiun. Tapi juga dia ngumumin berita gembira, tunangannya hamil, namanya Francesca Sofia Novello. Dan mereka mengunggah foto yang lumayan lucu lah, karena sesuai dengan julukannya Rossi sebagai The Doctor, terus dia pakai atribut dokter. Tapi kalau ngomongin umur ya, Rossi itu umurnya udah 42 tahun, tapi baru punya anak. Coba bayangin di Indonesia, umur baru 24 tahun, baru 2 kali ngedate. Tapi doanya, ya Tuhan, semoga dia jodohku. Hai Hard Rockers, ada cerita nih. Ben Affleck ke Gap wartawan lagi mau beli cincin diantar sama ibunya. Emang kabarnya diduga dia belinya tuh buat ngelamar J.Lo, Jennifer Lopez. Mereka berdua kan memang pernah berhubungan, terus akhirnya putus, terus sekarang permantanan ini balikan lagi. Kalau lo gimana Rockers? Masih sayang sama mantan? Lo ajak dia ketemuan? Atau lo ajak sparring? Yang kalah bayar lapangan. Hai Hard Rockers, lo suka baper gak di saat lo di ghosting seseorang di dating app?
menurut dating expert Jess Carbino. Remember that the person you're chatting with is most likely messaging with a dozen or more others. Jadi mungkin dia juga lagi chatting sama banyak orang alias lagi buka cabang di mana-mana. Ya namanya juga lagi usaha hard rockers. Jangankan baru kenalan, udah mutualan. Banyak kok yang cuma numpang lewat kayak gaji. Hai Truckers, Kapten Timnas Argentina Lionel Messi, dia lagi kecewa terhadap keputusan otoritas kesehatan Brazil yang menghentikan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 setelah pertandingan tuh baru dimulai sekitar 5 menit. Lagi kick off Hard Rockers, setelah kick off di mana para petugas otoritas kesehatan Brazil dikenal dengan nama Anvisa masuk lapangan, terus diumumin deh nggak boleh dilanjutkan karena ada pelanggaran protokol karantina di negara ini oleh 4 pemain Argentina yang bermain di Liga Primer Inggris. Kalau update terbaru dari ESPN, Martinez dan Buendia nggak akan main lawan Bolivia nanti. Wah, ini tiba-tiba Satgas bubarin kerumunan. Ini mainnya lagi di Brazil? Apa di Kemang? Hai Hard Rockers, apakah hari ini Jumat junk food? Emang enak banget junk food, tapi selalu dikaitkan dengan makanan rendah gizi. Nah, ada jurnal Molecular Psychiatry, katanya sih kalau lo keseringan makan junk food itu bisa rentan depresi atau bisa kena ke mental, Truckers. Pertanyaan gue nih, mau nggak kelihatan kayak baik-baik aja, mental lo fine-fine aja, walaupun mungkin lagi kena kasus hukum misalnya, tapi masih bisa senyum-senyum aja? Jangan makan junk food, Truckers. Makan duit rakyat. Hardrockers, lo pernah gak sih dijauhin sama tongkrongan lo karena balikan sama mantan toksik? Emang gimana sih rasanya sama mantan toksik, Hardrockers? Ada greget-gregetnya kah? Ini kalau gue bilang ya, ini definisi dari cinta dibalas trauma. Dianya red flag, lo buta warna. Hello, it's me, your ex. I called to say not sorry, but I wish you the best. Hai Hard Rockers, sudah siap komitmen atau baru setengah-setengah? Kalau masih setengah-setengah, orang biasanya ngambil jalur nikah siri. Hari ini yang lumayan lagi diobrolin adalah penegasan dari Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan bahwa pasangan suami istri yang menikah siri bisa mendapatkan kartu keluarga. Nah, syarat pendaftaran cukup mudah, hanya dengan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM, kebenaran pasangan suami istri diketahui oleh 2 orang saksi. Ini gue lihat di Kompas, Hard Rockers. Gimana yang mau nikah siri? Udah siap, Hard Rockers? Tapi ingat, yang diakui kartu keluarga belum tentu dikenalin ke keluarga. Never mind, let's break up. Hai Hard Rockers, lagi penuh ya? Lagi capek mungkin atau pengen banget kabur dari sesuatu? Gampang lah. Matiin segala notifikasi, terus detox dari sosmed. Itu penting banget buat mental health, kadang lo lakuin pada jarak waktu tertentu. Karena kalau menurut gue ya, gak rugi lah gak lihat sosmed seharian. Sangat lebih mulia kabur dari sosmed daripada kabur dari karantina. Hai Hard Rockers, lagi senengkah karena sudah kembali Jumat? Kalau Kourtney Kardashian dan juga Travis Barker itu lagi seneng banget karena mereka kan baru aja bertunangan. Lamarannya itu lumayan syahdu, ada di pantai, terus cincin pertunangannya aja di atas $1 juta. Tapi ada kabar dari Elle, katanya si Scott Disick mantannya Kourtney agak panas, Hard Rockers. He goes crazy, maybe because he still has feelings for her. Kourtney capek kali ya sama Scott, Hard Rockers. Makanya sekarang split up. Mungkin dulu pacarannya split bill. Hai Hard Rockers, Jumat tuh maunya santai-santai ya kan.
Tapi kalau untuk pasangan selebritis Zayn Malik dan Gigi Hadid nggak bisa santai. Karena mereka baru aja putus. Kali ini putusnya ada bau-bau drama keluarga. Jadi Zayn Malik dituding telah memukul Yolanda Hadid alias nyokap dari Gigi Hadid. Cuma Zayn baru aja menyatakan bahwa dia membantah semua dugaan tersebut, Hard Rockers. Ini agak-agak serem ya, sekarang banyak terjadi pemukulan. Beritanya di mana-mana, bahkan di Indonesia. Lo tahu kan cerita-cerita pemukulan tersebut, Hard Rockers. Tapi kalau ngomongin mukul ibu mertua, fix sih. Zayn udah gak akan lagi disebut sebagai mantu, tapi bisa jadi disebut sebagai oknum.